Saya kira itu aja. Oh, kita tunggu lagi karena ada dari pihak penggugat akan menghadirkan alat bukti lagi. Nah, setelah itu baru proses lanjutan. Kita mungkin minggu depan. Oke, Mas Rio mungkin menanggapi ya yang persoalan kemarin mungkin sejauh ini seperti apa sih Mas mungkin perkembangannya Mas? Perkembangannya sekarang kita masih Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, pengakuan dari Miss Universe Indonesia ini bahwa dilecehkan. Salah satu finalis ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023, Priscilla Jolita mengatakan ia menerima perlakuan tidak menyenangkan oleh oknum. Body checking merupakan prosedur yang tidak ada dalam urutan acara. Pada hari itu, 1 Agustus 2023, para finalis melakukan fitting busana di sebuah ballroom hotel. Priscilla mengatakan jika ia menerima kekerasan secara verbal dari oknum tersebut dan memintanya tanpa busana. Tidak hanya tak mengenakan busana, Priscilla Jolita juga diminta untuk melakukan pose yang tak pantas untuk difoto. Priscilla Jolita pun merasa kaget dengan momen tersebut. Ajang kecantikan ini adalah pengalaman pertama baginya. Ibu Bintang Puspa Yoga di Yoga. kantor Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan. Ya, dari Kemenparekraf juga udah mengeluarkan statement akan mensupport kita untuk mengusut ini gitu. Apa aja mungkin yang akan disampaikan gitu dalam pertemuan nanti? Karena kita juga membawa para korban, pastinya akan menyampaikan kronologi yang sebenar-benarnya terjadi karena ini sudah masuk pelanggaran hukum yaitu pelecehan seksual kepada 30 wanita. Saat kejadian tuh sebenarnya gimana sih maksudnya? Yang ada yang iya di dalam ruangan itu ada siapa aja gitu? Jadi saya sebagai Provincial Director Bali pada tanggal 1 Agustus menerima telepon dari anak perwakilan Bali yang lagi karantina di pusat di Hotel Sahitan Pasifik itu bahwa tiba-tiba tidak ada di rundown acara dan tidak ada di aturannya itu dilakukan body checking. Padahal di situ hari itu tuh hanya fitting gitu. Jadi anak-anak kaget, merasa shock ketika di bilik ya, dibikin bilik yang kecil di dalam ballroom cuma ditutupi oleh banner dan gantungan-gantungan baju. Itu mereka disuruh membuka semuanya gitu kan. Dan di dalamnya juga ada laki-laki. Dan di dalam ada 3 orang laki-laki gitu. Coba gimana perasaan mereka gitu kan. Makanya mereka langsung nangis, mereka menyampaikan kepada kita. Kita langsung laporan ke Ko Eldon selaku CEO ya saat itu dan minta tolong juga ke Koreo bahwa ini harus dihapus karena mereka selain disuruh buka semua mereka difoto juga. Ada 5 anak yang difoto jadinya dari 30 anak. Siapa yang memfoto itu? Perwakilan dari Miss Universe Indonesia yaitu CEO-nya ya, jabatannya CEO. Cewek. Mungkin ada trauma. Jadi cewek yang melecehkan cewek. Mungkin ada trauma juga sendiri nggak sih untuk Mbak Rizky dan Michelle ini? Iya mungkin kalau anak-anak saya sih kebetulan tidak difoto ya kemarin ya, jadi mereka hanya dibuka baju, mereka tutupi BH-nya, BH-nya dibuka maka ditutupi, terus dimarahin kan, buka katanya, jangan ditutupi katanya, buka aja, kamu nggak perlu malu karena kalau misalkan di luar negeri kamu tuh ditelanjangi, dia bilang gitu. Akhirnya karena di bawah tekanan itu mereka buka, karena mereka juga takut kan, karena selalu dibilang itu akan dikurangi nilai. Nah, yang menjadi ancaman tuh itu nanti dikurangi loh nilainya. Jadi mereka ya udah nurut akhirnya gitu. Nah, di sini juga kan teman-teman semua nanya nih. Saya juga di IG ya mungkin ya, kenapa sih nggak mengundurkan diri saja? Ini 2 hari loh sebelum final. Tidak mungkin mereka mengundurkan diri sebelum 2 hari sebelum final hanya gara-gara ini.
seperti itu. Jadi kalau trauma healing sih anak-anak saya tidak difoto ya, tapi kita menguatkan terus. Cuman yang saya kasihan adalah yang dari Bali ya, dia sampai harus Kena mental. mental sampai sekarang dia sakit, ya kan, keluarganya juga nggak terima, dia selalu gemeter. Kemarin kan laporan ke Polda. Jadi ada 2 anak Bali, 2 perempuan ini yang dari Bali itu yang difoto, ya kan, itu sangat tidak pantas sekali, ya kan, karena anaknya sampai kena mental, sampai nangis, sampai gemeter, dan sekarang pun anaknya kondisinya sakit gitu. Jadi karena dibully juga betul, karena dibully juga. Nah, ini sih yang saya mau sampaikan ke masyarakat, jangan sampai mindsetnya masyarakat bilang kalau kok kenapa nggak menolak aja. Coba kalian di posisi di bawah relasi kuasa, itu udah anak-anak tuh udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka juga takut. Betul, mereka takut. Kalau menolak nanti akan didiskualifikasi atau mungkin dikurangi nilainya. Betul. Karena ini yang memotret ini juga punya jabatan yang sangat tinggi. CEO loh. Ya, langsung di bawahnya ownernya gitu. Jadi Tapi yang jelas kita berdua sih tidak tahu ya soal Iya. masalah ini karena di rundown pun tidak Tidak ada jadwal body checking. kita jadi juga nggak ada di lokasi gitu. Yang memotret adalah perempuan. Jadi di sini boleh ditekankan perempuan melecehkan perempuan. Iya, dan di situ dilihat oleh 3 laki-laki Ya. di ruangan itu. Dan harusnya dia sebagai perempuan, dia harusnya bisa menyadari bahwa ada laki-laki di sini dan itu tidak pantas. Tapi dia malah menyuruh buka tangannya, open it gitu loh. Karena you have to proud and embrace yourself. Tunjukin aja. Jadi kalau ini menurut saya ini pelecehan yang parah karena yang melecehkan justru perempuan ya. Iya. Dimana organisasi ini malah harusnya mengangkat derajat wanita, tapi malah perlakuan ini adalah merendahkan dan melecehkan perempuan. Jadi akan kita laporkan juga ke Kementerian Pemberdayaan Wanita. Sejauh ini ada komunikasi dengan pihak PC sendiri? Sepertinya tidak ada inisiatif dari Mbak PC untuk komunikasi dengan kita. Bahkan dia mengeluarkan statement, katanya dia baru tadi ya, bisa dilihat juga di Lambetura. Kalau dia tidak tahu bahwa ada kejadian tersebut, Kita punya bukti. kita punya buktinya bahwa dia tahu. Itu aja. Kira-kira buktinya apa tuh, Kok? Chatting Di tanggal yang sama. dan dia menanggapi proses foto bugil ini. Berarti dia ada indikasi memanipulasi ya? Iya. Tentunya, Pasti. tentunya. Dan tadi juga satu lagi tambahan, tadi kan kita juga habis acara sama Karen Delano ya. Ya. Ternyata hal ini tidak menjadi penilaian, Ya. masuk penilaian juri. Ada kesaksian dari juri juga tadi, dan itu ditayangkan live, bisa kalian ambil dan kutip dari situ bahwa penilaian juri itu tidak ada berdasarkan dari body check. Jadi tidak ada body check sebagai standarisasi untuk penilaian kemenangan seseorang. Berarti apakah ini adalah sesuatu indikasi pelecehan yang seksual yang memang disengaja kalau menurut aku? Mungkin kan udah melaporkan ke polisi juga, mungkin buktinya apa aja sih ada? Oh, banyak sekali buktinya. Bukti kita sangat kuat dan kita tidak bisa beberkan di sini. Itu dari tangan polisi ya. Iya, kita ada Jadi bukti kita tunggu foto, aja. video, semuanya Kesaksian udah para lengkap. korban juga udah 11 dan bahkan akan bertambah terus. Kita lihat aja nanti yang bergulir di ini seperti apa. Mungkin ada pesan buat Mbak PC juga atau seperti Korea? Coba dari ibu-ibu sebagai sesama perempuan dan Iya. mungkin ada ini. Iya sih, sebenarnya kita sangat kecewa. Kita kayak mempertanyakan di mana hati nurani seorang perempuan, ya kan, Pertama sesama dia perempuan. ibu ya, dia Iya. ibu dari 2 orang anak Betul. perempuan. Yang kita tuh berharap dengan ajang kecantikan Miss Universe ini bisa mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Tapi ini malah sebaliknya, malah dilecehkan, melanggar norma-norma. Ya. Itu sih yang harusnya kan tidak seperti ini. Gitu. Dan dia terus bersembunyi di balik kepura-puraannya kalau dia tidak tahu mengenai kasus ini, gitu lah. Apalagi ini organisasi perempuan yang menjunjung tinggi Betul. woman empowering, force for good dan segala macam transformational leadership yang sebenarnya harusnya dia paling melantangkan prinsip itu ya di dalam organisasi ini, tetapi tidak, dan dia lebih memilih bersembunyi. Mungkin sebelumnya kalau kalian juga sama Kobe juga dituding mengetahui yang foto itu mungkin sangat. Oh, silakan aja kalau dia memang punya bukti bahwa kita terlibat dalam photoshoot itu, foto-foto di dalam bilik itu, silakan. Karena di situ CCTV semua nyala. Jadi di sini saya perlu tekankan juga bahwa kalian harus ngecek, serang aja, datengin hotelnya, coba wawancara deh. Di situ ada CCTV. Kalian bisa juga nanti kalau pada saat ini masuk ke delik hukum, pasti akan dibuka CCTV-nya dan bisa dilihat di situ bahwa saya dan Elon tidak ada di dalam situ. Justru mereka lah yang menolong kita, Ya. ini anak-anak kita ditolong sama mereka. Jadi tolong jangan menggiring opini ke arah yang tidak benar karena dia takut ini akan merugikan perusahaannya.
lalu dia mengeluarkan statement yang tidak benar gitu. CCTV nyala, itu tidak buta ya, bisa diputar kembali gitu. Nanti silakan aja nanya ke pihak hotel. Udah tau lah pihak hotelnya namanya apa, bisa dilihat di Instagram. Korea sama Kak Elwin ini mungkin karena kasus ini akhirnya mundur atau gimana? Enggak, kita mundur memang karena kita... Bukan karena kasus ini loh ya. Iya. Jadi karena kan banyak berita banget bahwa mencatutkan nama kita mundur karena buntut dari kasus ini, bukan. Tapi memang kontrak kita udah habis. Ya. Tanggal 30 Juli 2023. Kita sudah selesai kontraknya gitu. Jadi bukannya karena saya mundur gara-gara ada kasus ini. Iya, kita mau mundur dengan damai. Maksudnya udah mau kembali ke pekerjaan kita yang lama masing-masing gitu. Tapi sebelumnya selama ajang berlangsung itu ya, komunikasi sama CEO sama COO-nya itu seperti apa sih? Nah, kalau di rundown itu kan yang sudah di ACC oleh kita semua BOD. Itu pada saat awal karantina itu tidak terdapat body checking. Gitu loh. Jadi saya pun tidak mengetahui bahwa itu ada proses body checking. Ya, dan yang membuat rentetan acara ini adalah Art and Project Director. Boleh juga nanti kita akan masukkan ke dalam laporan bahwa dia juga harus diperiksa karena di dalam rundown itu tidak ada sama sekali jadwal body checking, dan kita juga punya buktinya. Rundown tersebut adalah dibuat oleh dia dan udah kita capture semuanya. So, kalau mereka mau playing victim atau mau live atau mau ngomong kesana kemari kepada media massa bahwa ini semua bohong, silakan aja karena saksinya udah banyak kok, cewek-cewek ini bisa bersaksi dan bisa mengeluarkan statement bahwa aku tidak terlibat dalam pemotretan foto bukti ini. Betul. Dan ini adalah oknum orang kepercayaan si owner ini. Gitu. Mungkin ada langkah hukum kayak somasi gitu nggak sih atau seperti apa dari ya itu yang sedang kita proses. Kalau untuk itu saya tidak peduli ya. Di sini yang kita mau angkat adalah hak-hak perempuan ini yang harus kita lindungin. Nggak apa-apa dia mau jelekin aku di belakang, it's okay. Yang penting yang kita mau perjuangkan adalah hak perempuan-perempuan ini karena harkat dan martabatnya telah dihancurkan dan dirusak. Karena kita nggak tahu selama 2 jam sampai 4 jam setelah pemotretan itu foto-foto ini sudah ditransmisi kemana saja dan sudah disebar kemana saja, kita nggak tahu. Mungkin polisi yang bisa nge-track nanti. Mungkin ada berita sumir-sumir juga yang mengatakan kalau body checking itu kayak buat ke yang jenjang lebih tinggi yang di internasional itu seperti apa tanggapannya dari ibu-ibu dari Korea juga? Kalau di ajang yang lebih tinggi gimana nanti? Di ajang kita juga sudah mengecek ya, ternyata kalau misalkan di internasional nanti itu memang tidak ditelanjangi dan tidak difoto. Betul. Memang ada body checking, Tapi masih pakai bra gitu kan, atau dipepet, biasanya seperti itu. Kalau ini ditelanjangi dan difoto, harusnya mereka punya kertas yang gambarnya itu badan, dan misalkan ada jerawat, ada sulit atau ada apapun, nah itu bisa ditandai seperti itu. Sebenarnya setelah ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa interview juga dengan korban ya, karena di situ mereka diajak untuk menerima hal ini karena nanti dengan pendekatan nanti di internasional kalian akan ditelanjangi di depan umum. Jadi ini sebenarnya ada sebuah persepsi yang salah karena itu tidak pernah terjadi di dunia. Berita selanjutnya datang dari Nirina Zubir yang hadir ke rumah duka yang mengiringi playlist lagu Ibunda Kikian Coklat. Nirina Zubir turut melayat ke pemakaman Ibunda Kikian Coklat. Nirina Zubir pun menyinggung suasana rumah duka Ibunda dari Kikan Coklat yang diiringi dengan musik playlist milik mendiang. Nirina yang juga hadir di rumah duka pun merasakan suasana yang berbeda lantaran disetel musik pilihan dari Ibunda. Istri dari Ernest Syarif juga memuji kehebatan sosok Ibunda Kikian Coklat ini. Seperti yang diketahui, Ibunda Kikan Coklat Indira Darmayanti mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 72 tahun pada Selasa 8 Agustus 2023. Sebelum meninggal dunia, Ibunda Kikan Coklat berjuang melawan penyakit kanker hati selama 6 bulan terakhirnya. Dan syukur alhamdulillah banget yang kita semua ini ngerasa bahwa ini sebuah emang udah suratan Tuhan ya, maksudnya kayak di tengah mereka kemarin lagi banyak banget keluar kota, pas banget ini momennya mereka lagi di Jakarta, lagi break beberapa hari untuk nanti juga akhir minggu ini kan pada manggung lagi gitu. Nah di detik inilah ternyata ibunya Kikan menghembuskan nafas terakhirnya gitu. Jadi memberikan kesempatan untuk keluarganya bisa bersama gitu. Jadi kita semua juga kayak sedih, tapi di satu sisi kayak bersyukurnya karena mereka ada gitu, keluarganya ada komplit di Jakarta.
yang memang uniknya juga biasanya kita tuh setiap minggu latihan hari pagi, berarti hari ini mengapa tiba-tiba bukan hari ini kita latihan. Ternyata kemarin kita dapat kabar duka dan memang ya sepertinya memang waktu kita tentukan tetap waktunya Tuhan yang paling menang seperti itu. Jadi kan Tuhan bantu semuanya, jadi kayaknya memang sudah sesuai suratan. Tapi sebenarnya mungkin suasana seperti apa sih, apalagi tadi katanya Mas sendiri juga adalah salah satu penggemar musik tahun 70-an. Wanita yang kuat, wanita yang tegar sampai titik terakhirnya pun sudah tahu apa maunya gitu. Jadi bahkan sampai yang kita dengar dari buktikan gitu kan, sampai kemarin siang itu di mandikan segala itu udah ada playlistnya yang sudah di request sama ibunya gitu. Nanti pada saat udah ada gitu, nanti mainin playlistku ya gitu. Jadi musik-musiknya tuh yang udah ditentukan sama ibunya Kikan gitu. Jadi pas kita datang juga kayak rasanya apa ya, maksudnya rasanya beda kekeluargaan tapi juga jadi syahdu karena tahu bahwa diiringi dengan lagu-lagu kesukaan ibunya gitu. Jadi kayak terus udah tahu pokoknya she really knows what she wants. Makanya aku tuh sebagai istri dari atas juga kayak diceritain tuh kayak ibu hebat ya gitu, ibu kuat sekali ya, sangat determined dengan apa keinginannya, apa maunya, sampai ingin dikuburkan di mananya pun sempat diucapkan gitu ke keluarga, which is dekat adiknya ya sebenarnya. Jadi dan itu semua tuh kayak kembali lagi alhamdulillah kecapean semua gitu kan. Kadang-kadang kan kita bisa nyebut tapi kan nggak tahu kenyataannya bisa terjadi atau enggak, tapi semua sampai ke kuburannya pun bisa dipenuhi tuh. Alhamdulillah banget sih semuanya ya berjalan dengan lancar, dan pokoknya doa dari kita semuanya adalah semoga ibu sekarang sudah tenang, semoga ibu juga sekarang ini bisa beristirahat tenang dan lebih terakhir nih Kak, maksudnya kan ibu sendiri juga memang penggiat musik juga ya, musik itu sama dari ada merupakan sebuah inspiratif juga, atau mungkin pernah kasih komen-komen dan inspirasi pastinya sih ya. Pertama kali perjumpaan dulu saat Papa tadi merintis, kami sering banget main ke rumah Kikan yang satu itu tinggal dengan ibu almarhum, dan di situ kita melihat bahwa memang udara seni yang diturunkan tuh kental banget dari ibu, dari mulai lukisan, dekorasi rumah dan banyak musik. Jadi dulu kita tuh seperti dinaungi ya, kayak seperti dinaungi kita di sana, dan masalah selera musik pun juga ya almarhum kan jauh lebih tua dari kita gitu. Tapi soal selera musik tuh update di saat itu ya, update mengerti. Kami musisi rock juga sepertinya merasa nyaman gak disuruh kalau lagi masang lagu kecilin nggak gitu kan. Bahkan ya sosok ibu yang menyenangkan di musik kami. Ibu yang nasionalis dari awal ke rumah itu udah ada lukisan yang ada bendera merah putih dengan anak-anak kecilnya itu gitu. Ya pokoknya semua yang diceritain sama Ernest apa segala macam juga kayak ibu panutan lah gitu. Klinik kecantikan langganan artis ini digugat ke Pengadilan Niaga karena masalah ini. Klinik kecantikan Bening langganan artis dengan brand ambassador Fuji, Torik Halilintar serta Ria Ricis ini digugat atas sengketa merek dagang di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh Dr. Christian Sanjaya selaku pemilik perusahaan kecantikan yang bernama Bening. Lantaran ini dinilai adanya persamaan pengucapan serta dirugikan, Christian Sanjaya mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga. Perkara itu terdaftar dengan nomor register perkara nomor 54-PDT-SUS HKI merek 2023 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Di trademark simposium di Cannes, Prancis, terus kemudian juga ada yang namanya common guideline ASEAN ya, terkait dengan substantif eksaminasi yang berlaku di ASEAN. Kemudian mungkin lebih jelas bisa dijelaskan oleh Pak Ari sebagai ahli di persidangan tadi. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman tadi memang terkait dengan pemeriksaan ahli memang dari kami menyampaikan
tentang apa sih yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan di sini. Jadi pokok permasalahan di sini adalah karena adanya similaritas di situ. Jadi kami di dalam persidangan tadi menyampaikan mengenai berbagai macam doktrin dari similaritas ini. Dari beberapa literatur itu doktrinnya ada yang doktrin sifatnya holistik, ada doktrin yang sifatnya dominan. Nah, aturan di undang-undang kita, undang-undang merek, undang-undang 20 tahun 2016 menyatakan ada unsur yang dominan. Itu sudah jelas di dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 mengenai unsur yang menjadi dominan di situ. Sehingga yang sudah kami sampaikan bahwa yang menjadi pedoman untuk melakukan eksaminasi mengenai persamaan pada pokoknya itu ditentukan menggunakan teori dominansi itu tadi. Sehingga tentu ini mungkin bisa membantu untuk menjelaskan duduk perkara ini sehingga bisa nanti tercapai satu putusan yang adil baik untuk semua pihak di sini. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tanya jawab. Yang mau nanya tuh tadi harapan lagi. Mas, kalau gugatan itu didaftarkan kapan dan kenapa baru sekarang didaftarkan gugatan? Oke. Gugatan itu kan ada berapa? Kita juga lupa. Sudah ada 2 bulan. Gugatan ini sudah diajukan sekitar 2 bulan. Kenapa baru didaftarkan? Karena sebenarnya sebelumnya saya masih menghormati sumpah seorang dokter. Karena sebenarnya di kedokteran itu kita waktu lulus kita disumpah untuk menganggap sejawat sebagai saudara kandung. Jadi karena pemilik merek di seberang juga adalah seorang dokter dan saya merasa waktu itu belum terganggu, maka saya memutuskan memang untuk tidak menggugat meskipun saya sudah mengetahui sejak tahun 2017. Tapi kemudian pada waktu saya melihat indikasinya semakin ke belakang mendaftarkan merek-merek yang baru dan juga perkembangannya demikian banyak dan juga berita-berita yang beredar di masyarakat cukup merisaukan keberadaan klinik kami, maka saya terpaksa mengajukan proses hukum ini. Kalau yang penting satunya tuh didaftarkan jadi merek dagang tuh tahun berapa Pak? Kan Mas kan 2014 misalnya. Saya didaftarkan tahun 2010. Ya, yang satunya didaftarkan tahun 2017. Dan di ACC. Dan diterima. Ya. Sudah. Berarti selama 2017 ya, hampir 6 tahun. Total kerugian material berapa sekitar? Sekitar lihat ini. Kerugian material saya belum menghitung secara pasti. Saya tidak bisa memberikan angka. Tapi kerugian imaterial sangat banyak sekali karena Berita selanjutnya, syok hingga tangisi perceraian dengan Ari Wibowo, Inge Anugrah mengalami pecah pembuluh darah. Istri dari Ari Wibowo, Inge Anugrah, mengalami pecah pembuluh darah pada bagian matanya. Menurut Inge, hal itu terjadi usai dirinya menangisi perceraiannya dengan Ari Wibowo. Saat itu, Inge mengaku tak memeriksakan diri ke dokter, sebab ia tahu kondisi tersebut karena terlalu banyak menangisi hubungannya dengan sang suami. Kendati demikian, kini kondisi mata Inge kian membaik. Ia pun sudah berlapang dada untuk menerima nasib rumah tangganya saat ini. Kemudian Ari yang keluar dulu bersama aku. Di rolling gitu mungkin begitu. Kalau ketemu aku biasanya telepon, janjian sama Kenzo Marco, nge-gym bareng, sore-sore terus janjian makan. Kait Bang Ari ini katanya anak-anak nggak bakal milik ke Bang Ari. Tinggal gimana mungkin pas cerai? Sebenarnya nggak bisa dibilang milik juga. Awal-awalnya aku udah suggest dikasih saran ke Kenzo Marco bahwa
rumahnya kan gede banget nih, bagus, ada gymnya, ada rooftopnya segala macam komplit. Aku bilang memang lebih enak buat mereka tinggal di rumah baru itu daripada sama aku yang waktu itu kan belum jelas. Tapi ya syukurnya sekarang udah jelas di apartemen. Tapi tetap sih mereka pasti jauh lebih nyaman di rumah daripada di apartemen aku yang bisa dibilang jauh lebih kecil dan seadanya aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau di sana aja, toh diusahakan mami bisa sebebas-bebasnya ketemu kalian gitu. Jadi memang kedekatan tadi itu kan antara anak-anak dan Bu Inge itu tetap ada, karena memang rutinitas dari awal perkawinan, kelahiran anak sampai dengan sebelum Bu Inge keluar dari rumah apartemen kemarin itu semua dimasakin oleh Bu Inge. Tadi dihadirkan oleh saksi oleh penggugat juga mengatakan bahwa yang masakin setiap hari adalah Bu Inge, tidak bosan dari luar, sama sekali enggak. Jadi semua masakan untuk anak-anak, untuk suami, semua Bu Inge yang masak. Jadi kalau misalnya anak tidak sayang sama mamanya, kayaknya agak aneh ya berita begitu ya. Gimana kalau kita dimasakin dari kecil sampai umur 15 tahun, berarti sudah 15 tahun, bayangkan 15 tahun, sekian hari ya. Tiap hari. Hari ini menyatakan dugaan orang ketiga dari KIT itu tidak ada, tidak benar. Isinya ya. Ya, tidak ada. Memang karena saksi dari kemarin sampai hari ini tidak melihat apapun yang terjadi antara diduga pihak ketiga dari Bu Inge itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Kemarin yang saksi yang dari Arya bilang dari WA grupnya dia suka lihat aku nge-gym, ada cowok terus sama cowok gym gitu. Tapi kan namanya di gym ya aku bergaul sama siapapun, nggak cewek nggak cowok nggak cowok, banyak banget. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa aku punya something special kayak gitu loh. Jadi memang dari kan kalau kita hadirkan saksi kan harus melihat, mendengar, mengalami sendiri kan gitu. Nah, dari pihak penggugat 3 saksi yang dihadirkan, dua minggu yang lalu sama 1 hari ini sama sekali tidak mengungkapkan bahwa ada orang ketiga di pihak kita. Justru kata orang. Sementara kalau kita hari ini bisa kita katakan ada orang ketiga di pihak Pak Ari. Dan itu jelas karena yang melihat sendiri langsung di depan mata mungkin hanya berapa meter. Jadi apa yang terjadi itu bisa dikatakan bahwa ada. Namanya siapa? Nggak usah sebutkan siapa. Public figure juga bagaimana Bang? Nggak usah juga. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Dari serangkaian persidangan kemarin itu dari pihak Pak Ari menghadirkan sopirnya yang memberikan keterangan bahwa sekurang-kurangnya dalam sebulan itu Pak Ari ke tempat karaoke 2 kali dan selalu pulang tengah malam. Minimal pulangnya itu jam 2 malam. Itu keterangan diberikan oleh super beliau pada sidang terdahulu. Nah, pada sidang hari ini agendanya dari pihak Mbak Inge membawa saksi, yaitu Ibu Sasa yang melihat, menyaksikan dan mendengarkan sendiri tentang peristiwa yang terjadi. Apa katanya? Mbak Sasa mengatakan bahwa beliau ini, Mbak Sasa, melihat Mas Ari ada pada suatu klub malam, itu tepatnya kurang lebihnya di Domain Club di Senayan, ya, bersama dengan perempuan lain yang sedang minum-minum mabuk-mabuk, kurang lebih seperti itu. Udah, dari Pak Inge sendiri kan pernah ada pernyataan mengajukan gugatan sebelumnya, pernah meminta untuk cerai 4 kali, itu seperti apa mungkin? Dari tadi menjadi pasangan laki, Amanda Rowles dan juga Al-Ghazali ungkapkan tantangan di Virgin Mom 2. Amanda Rowles dan Al-Ghazali akan kembali menjadi pasangan dalam serial Virgin Mom 2. Serial ini merupakan kelanjutan dari season pertama Virgin Mom yang tayang pada tahun 2022. Virgin Mom 2 ini akan menghadirkan kelanjutan kisah cinta Naya yang diperankan oleh Amanda Rowles dan juga Dava yang diperankan oleh Al-Ghazali, serta perjuangan mereka untuk menggapai cita-cita, mempertahankan cinta hingga memperjuangkan keutuhan keluarga.
Diakui oleh Amanda bahwa serial ini memberikan tantangan tersendiri bagi dirinya. Bahkan sejak season pertama, Amanda Rowles harus mencoba membayangkan dirinya menjadi Naya yang tiba-tiba hamil tanpa perhubungan seksual. Pada season kedua Virgin Mom, Amanda Rowles pun kembali menghadapi tantangan dalam memerankan karakter Naya. Apalagi season kedua ini menceritakan kisah Naya yang 3 tahun setelah melahirkan Lily, anak yang dikandung olehnya. Udah kita lalui nih sebagai karakter Naya misalnya gitu, itu kita terapin di emosi-emosi yang ada di layar gitu. Jadi maksudnya lebih banyak layernya dan ceritanya juga lebih dalam, lebih ada motif dan lebih kaya sih gitu dari setiap karakternya. Kalau untuk pendalaman karakter kalian berdua seperti apa? Sebagai orang tua, padahal kan di realitanya kan belum. Sebenarnya kan di sini nggak terlalu menjadi orang tua banget ya, kita memang masih seumurannya kita pada aslinya gitu kan. Cuman agak apa ya? Lebih gembong aja sih. Ya lebih kayak ke adik sih ya. Jadi mungkin hal itu sih kita nggak terlalu sulit ya emang. Paling waktu itu ada Lily ngambek sama aku di lokasi. Agak tantangan juga tadi lupa aku sebutin. Ngomong kenapa mungkin waktu itu? Karena ada adegan nangis, terus aku bikin dia nangis. Oh beneran malah? Iya beneran nangis, terus sampai akhir syuting masih ngambek. Akhirnya bisa balik. Susah. Tapi sekarang udah enggak. Udah lupa. Udah lupa dia. Oke. Kalian masih suka sharing-sharing sama yang senior gitu nggak sih soal acting gitu sama pastinya Marcella gitu? Apa gimana sih? Kita belajar banyak juga. Kalau Mama Marcella seperti apa sih ngelihat bisa terlibat juga dalam Virgin Mom 2 ini dari season yang kedua ya? Senang yang pasti selain apa ya? Gimana di sini bisa main sama dari ini kan usianya kita gradasi dari yang senior ya gitu. Cuman gini, film Virgin Mom nih kalau menurut aku tadi ada pertanyaan kayak sinetron pada umumnya gitu ya. Ini agak beda. Jadi drama ini tuh menurut saya realistis. Jadi benar-benar dekat dengan kehidupan kita, kompleksitas karakter, juga journey dari setiap karakter. Di sini tuh nggak ada kayak hitam putih. Ya kadang-kadang di karakter jahat gitu, yang baik-baik. Nah di sini tuh semua punya layer tersendiri, semua itu punya motif, punya alasan yang dalam. Jadi memang di sini tuh banyak permainannya tuh lebih ke kompleksitas batin gitu. Yang mana itu pasti kita dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan ini tidak hanya sekedar percintaan anak muda saja, tapi bagaimana kehidupan sebuah keluarga, bagaimana perjuangan ibu, orang tua, anak, ya cinta itu dimensinya jadi luas, tidak hanya cinta hanya sebatas pasangan, tapi cinta yang lebih universal gitu, itu ada di Virgin Mom itu. Jadi menurut aku ini cerita yang cukup komplit gitu ya untuk tontonan baik itu anak muda maupun orang tuanya sih. Mungkin Amel nih. Amel apa nih ke Amel? Tantangannya banyak tapi alhamdulillah. Kenapa ya? Tapi ya karena nggak apa-apa. Alhamdulillah karena aku ikut juga dari Virgin Mom yang pertama, cuman yang kedua emang ada cerita baru lagi di mana aku jadi pasangannya Atap kan, Kevin gitu. Terus ini pertama kali aku kayak dapat peran pacaran, terus hubungannya juga lumayan toxic, dan selain harus konsen ke hubungan teman-teman tapi harus ke hubungan kita juga gitu. Nyaman nggak? Tapi jujur nyaman banget. Nyaman, serasa punya pacar beneran ya. Lagi makan ya? Enggak. Enggak tahu deh. Pertanyaannya gitu ya, ada ya? Bisa loh. Cinlok kan? Kita semuanya di lokasi itu sih saling mencintai satu sama lain. Kita semua cinlok. Cinloknya bener, cinloknya semuanya. Cilok ya. Dan suka jajan cilok. Mungkin pelajaran apa sih yang bisa diambil dari pelajaran? Dari pesan moral dari yang mau disampaikan dari film ini? Series. Sorry. Banyak banget sih pesannya. Kalau dari Al sendiri apa pesan yang disampaikan dari terutama itu? Banyak sih itu, maksudnya didikan dari orang tua juga, maksudnya ke spoiler. Bagus nih, tonton aja di tanggal 11.
yang pasti pesannya banyak banget untuk di kekeluargaan juga ada gitu, terus meraih mimpi gitu-gitu tuh banyak sih, makanya tadi sempat dibilang layernya jauh lebih baik daripada mungkin sinetron gitu, karena episodenya juga nggak terlalu banyak kan, 8 apa 10, 8 episode, jadi kita benar-benar kerasa banget sih harus ngambilnya apa. Iya, kalau menurut Abang mungkin bisa belajar dari karakter. Kalau yang bisa dipelajari dari karakter Naya mungkin sisi dia benar-benar fight for what she wants banget gitu kan, dia itu Lily gitu, dia di sini dia tahu dia mau fight untuk siapa dan dia berusaha sekuat mungkin untuk bisa menjalani karir dia sebagai pemain badminton, terus juga percintaan dia dengan Dava, dengan keluarganya juga segala macam. Sebenarnya berat banget gitu ya ujian yang lagi dihadapi oleh Naya gitu, tapi dia bisa melalui itu semua dengan adanya support dari ayahnya juga gitu. Jadi gimana sih caranya dia benar-benar berusaha terus memperjuangkan apa yang dia tahu matters for her the most gitu, yaitu Lily juga gitu. Jadi mungkin bisa belajar dari perjuangan Naya aja sih intinya gitu. Kalau Mama Sila ada di sini. Dari konteks Rianti mungkin lebih kepada dalam hidup tuh pasti ada sesuatu yang masing-masing orang tuh sangat cintai dan inginkan. Nah, bagaimana kadang-kala kita harus melepaskan atau merelakan hal yang kita cintai dan kita inginkan itu demi kebahagiaan orang yang dia sayangi. Oke. Kak Marcelino? Ya, sibuk. Sibuk. Berteman sama dia. Sibuk parenting. Gimana? Pesan yang mau disampaikan ke penonton dari seri. Kalau saya dari sisi laki-laki, mungkin film ini diwakili tuh yang artinya akang-akang. Iya. Harus nonton. Jadi pesan buat para laki-laki. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.